oh ini rasional, saya kerjakan riset. Dan saya sampaikan, cukup setahun mengajar tapi seumur hidup menginspirasi. Ingat itu, setahun mengajar, tahun berikutnya dikirimkan orang yang berbeda. Nah, desain programnya harus dibuat untuk bisa continuity meskipun orangnya berbeda. Jadi desain programnya dibuat sesuai. Kan kita sering nanti kalau ganti orang, ganti transisinya itu. Sehingga kita siapkan kerja 5 tahun. 2 tahun pertama adalah periode masuk, 3 tahun itu makan, 4 tahun keempat, tahun kelima periode exit. Kenapa? Karena kita tidak ingin desa itu tergantung pada guru dari luar. Jadi setelah tahun keempat, tahun kelima, memang dirancang untuk exit. Keluar, nggak boleh di situ terus. Walaupun diminta terus, nggak boleh. Supaya tidak menimbulkan ketergantungan. Jadi desain programnya begitu. Nah, apa yang terjadi? Lalu masuk dalam gerakan Indonesia Mengajar itu menjadi tren di anak-anak kuliah. Lebih terhormat diterima di Indonesia Mengajar. Masuknya lebih susah pakai. Jadi sekarang ini kalau kita rekrutmen diambil 50, 70, lalu yang mendaftar itu 10.000, 15.000. Lebih sulit daripada masuk beasiswa manapun. Lebih sulit. Dan kemudian malah lebih membanggakan bagi mereka yang terseleksi. Jadi bersusah-susah untuk hidup susah. Kan biasanya kalau seleksi ketat itu untuk dapat sesuatu yang nyaman, yang enak, dapat gaji gede, dapat fasilitas A, B, C, D, E, F, G. Nah ini sulit-sulit kompetisi untuk hidup sulit di tempat yang nggak ada sinyal telepon, tidak ada. Nah, tapi apa yang terjadi? Pesannya justru itu. Anda menjadi penerus tradisi perjuangan Republik ini. Anda mau masuk mana? Anda mau masuk rombongan penikmat atau mau masuk rombongan pejuang? Kalau Anda masuk rombongan pejuang, ambil rute ini. Jadi tawarannya itu harus tawaran insentif yang nyambung kepada dirinya. Walaupun tidak dikatakan se-eksplisit itu. Karena kalau dikatakan eksplisit menjadi self-interest, bukan? Kesannya seperti hanya kepentingan pribadi. Tapi untuk kita mengajak orang terlibat harus ada apa yang didapatkan. Ini nomor satu. Lalu yang kedua ini dikerjakan dengan tidak menonjolkan 1-2 orang. Ini untuk sekalian atau 1-2 institusi. Kami merasakan, saya di dalam gerakan Indonesia Mengajar itu posisinya founder. Kami mau mendirikan ya, tapi siapa yang menjadi hero? Yang menjadi hero itu anak-anak itu semua, bukan kita. Nah, dan sekarang semua orang tahu bahwa saya ikut terlibat gitu. Tapi ketika pesan-pesan Indonesia Mengajar yang selalu ditonjolkan adalah si anak-anaknya, bukan kitanya sebagai yang menggerakkan. Kalau kita yang menggerakkan, wah ini tentang si A, tentang si B, tentang si C. Di kemudian hari orang tahu itu nggak apa-apa. Tapi sebagai sebuah inisiatif gerakan, tidak di awalnya itu dimulai dengan ini tentang si A, si B, si C. Jadi, misalnya teman-teman di sini, gerakan itu di awal tidak harus selalu dengan ada logo. Tidak harus. Begitu orang terlibat, begitu orang engage, baru dari situ tahu, oh ternyata. Nah, oh ternyata itu lebih powerful. Asal oh ternyata bagus ya. Oh ternyata itu lebih powerful. Daripada datang belum apa-apa sudah ada label. Di kemudian hari, oh ternyata, oh itu powerful sekali. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Nah itu pengalaman kami. Lalu pesan-pesan narasi itu harus kuat. Narasi itu bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk visual, tetapi itu membawa pesan tentang gerakan sehingga orang terpantik untuk mau terlibat. Jadi pengalaman kami ketika mulai Indonesia Mengajar ini menular. Penularannya lewat siapa? Penularannya itu lewat pelakunya. Jadi Bu Septi, kami menganjurkan kepada teman-teman para pengajar muda itu untuk sering menulis, sering bikin foto, sering posting di sosmed dia. Ini kan tahun 2010 ya, sosmednya belum seperti sekarang gitu. Masih relatif homogen. Homogen dalam artian Facebook yang dominan, Twitter baru mulai itu belum dominan.
itu mereka menuliskan di situ, dan saya memang menganjurkan semuanya harus nulis, pasang foto. Apa yang terjadi? Itu teman-teman yang masih pada kuliah itu pada iri. Cerita anak-anak yang tugas di fak-fak, yang di sana nggak ada sinyal, nggak ada tower, nggak ada itu semua. Menceritakan dia ketemu dengan anak-anak yang luar biasa, dia ceritain semua. Itu kemudian saya, gimana ya saya bisa seperti dia ya? Nah itu yang kedua.